untuk parkir, R itu untuk mundur ya, jalan mundur, sama kayak di manual juga R kan. Nah, N netral ya. Jadi kalau mobil matic sama sih sebenarnya. Kalau di lampu merah juga kita pakainya N ya. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Mbak Aya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngasih kalian tutorial mengemudi mobil matic. Yang kemarin udah manual kan. Nah, sekarang kita akan ganti matic. Buat kalian yang udah bisa mobil matic terus pakai manual pasti beda ya. Butuh penyesuaian beberapa detik gitu. Soalnya tuh sebenarnya sama sih, sama. Cuman bedanya itu di pedal sama di transmisinya. Oke, tanpa harus berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Stay tune. Seperti yang aku bilang tadi ya, sebenarnya mobil manual sama matic itu sama. Cuman bedanya itu ada di pedal dan di transmisi. Nah, kalau ini semuanya masih sama ya. Di sini ini buat lampu, lightingnya, sen segala macam, ada dim di sini masih sama sama manual. Terus sini yang untuk mengoperasikan wiper ya. Terus ini instrumennya sama ya, semua tergantung mobil sih ya. Kalau ini instrumen indikator. Nah, terus lampu segitiga, terus audio ini udah touchscreen ya, udah digital. Cuman kalau ini masih kita manual ya, belum digital. Nah, terus ini di transmisinya ya, teman-teman. Dari di sini ada P. P itu tandanya buat kita parkir. Terus di sini ada R. R itu sama ya kayak manual, dia untuk jalan mundur. Terus ini N. N itu untuk netral ya. Kalau misalnya kita di lampu merah tuh bisa menggunakan netral. Terus ini di sini ada D ya. D itu bisa digunakan kita setiap hari di jalan yang datar. Nah, pokoknya tuh dipakai D aja terus, kecuali kalau misalnya tanjakan yang tinggi banget itu kita pakainya S. Jadi di S ini adalah kekuatan mesin yang full. Kalau pakainya kalau S itu di tanjakan yang sangat curam. Udah sih, sebenarnya perbedaannya cuman itu aja. Nah, untuk yang sini masih sama ya kayak mobil-mobil biasa. Ini untuk naik turun kaca. Terus ini untuk mengunci pintu ya. Jadi kalau pintunya udah kekunci itu nggak bisa dibuka kecuali pengemudi. Terus ini untuk mengunci kaca. Ini untuk pengaturan spionnya ya. Spion kanan dan kiri masih sama. Terus ada tangki bensinnya di sini nih. Tuh dia ada tangki bensin dan kap mobil ada di situ ya, sama sih. Terus pedal. Nah, pedal ini di mobil matic itu cuman ada dua ya, untuk gas dan rem. Jadi kita hanya menggunakan kaki kanan. Untuk kaki kiri kita standby aja. Gas, ini rem ya, diingat ya teman-teman. Oke, tanpa harus berlama-lama ya, kita langsung aja praktekin ke jalan. Jadi sebelum mengemudi, kalian harus posisikan tempat duduk senyaman mungkin ya, digeser maju atau mundur ya, senyaman kalian. Terus jangan lupa pakai seatbelt. Kita pakai dulu seatbeltnya untuk keamanan di jalan. Langsung aja ya kita nyalain mesinnya. Jangan lupa kalian untuk turunin handremnya. Nih diturunkan. Terus kita injek. Karena ini kita menggunakan mobil dengan start engine, kita injek dulu remnya. Lalu kita pencet tombolnya untuk menyalakan ya, seperti tutorial video aku yang kemarin. Nah, ini udah nyala ya. Tuh RPM-nya itu udah di atas 0 ya, dia udah 1000, itu tanda mesin udah nyala. Oke, langsung aja kita masukkan gigi ke D ya. Nah, oke, kita angkat remnya pelan-pelan.
Oke, ini mobil udah jalan ya teman-teman. Jadi mobil Matic itu nggak perlu digas, dia udah jalan sendiri. Kecuali kalau kita mau nambah kecepatan. Nah, enak sih naik mobil Matic itu, nggak capek ya kalau buat perjalanan jauh. Cuman kalau di tol ya itu ngantuk. Oke, ini jalannya itu agak sempit ya. Sempit. Tapi masih bisa sih. Oke, jadi enaknya pakai mobil Matic itu kita nggak harus ini ya injak-injak kopling, udah takut mesinnya mati. Dulu waktu aku awal-awal bisa nyetir, itu aku lebih suka pakai Matic karena ya enaknya begini, kaki kiri kita itu standby dan nggak takut mesin mati. Tapi sekarang kalau udah lancar sih kalian bakalan lebih suka menggunakan manual ya, karena kalau menggunakan Matic itu ngantuk apalagi di tol. Nah, ini kaki aku standby aja. Ini kita coba untuk mundur ya. Kita pindah dulu transmisinya ke R. Nah, lalu kita lepas remnya pelan-pelan. Nah, ini mobil udah mundur ya. Lihat spion kanan kiri ini sebagai pedoman kita supaya tidak menabrak objek yang di belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita coba untuk parkir ya. Untuk parkir kita pindah ke D. Kan tadi kita mundur, pindah ke D. Lalu kita lepas remnya pelan-pelan. Oke, kita rem. Pindah transmisinya ke P. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian yang harus dihafalkan adalah transmisinya. Hampir sama sih, cuman perbedaannya ada di sini. Jadi kalau P itu untuk parkir, R itu untuk mundur ya, jalan mundur, sama kayak di manual juga R kan. Nah, N netral ya. Jadi kalau mobil Matic sama sih sebenarnya. Kalau di lampu merah juga kita pakainya N ya. Kita pakainya terus ini D itu kita bisa gunakan di jalan datar. Tapi kalau di tanjakan tuh, kalau misalnya tanjakannya nggak terlalu tinggi, itu kita bisa sih menggunakan D. Tapi kalau tanjakan atau turunan yang curam itu kita menggunakan S. Jadi kalau di S itu tenaga full mesin gitu. Aku pakai mobil Honda Jazz tipe RS ya. Ini tuh stangnya bisa dinaikkan dan juga bisa diturunkan. Terus ini di sini ada switch steering ya, switch steering. Ini klakson masih sama, tapi ini tergantung mobil ya. Kadang ada yang nggak ada switchnya. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Kalau ada kesalahannya aku mohon maaf, karena aku bukan instruktur, aku juga bukan guru. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini bermanfaat untuk kalian para pemula yang sedang belajar mengendarai mobil. Terima kasih.